Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran gambar teknik mesin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gambar potongan. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nantinya diharapkan siswa dapat memilih gambar potongan dengan benar. Gambar potongan adalah gambar yang memberikan informasi yang lengkap, terutama pada gambar benda kerja yang berongga atau berlubang. Nah, fungsinya di sini untuk menjelaskan bagian-bagian benda kerja yang tidak kelihatan, terutama yang berongga atau berlubang. Contohnya untuk benda kerja yang dibor tapi tidak tembus ataupun lubang bertingkat. Nah, gambar potongan. Nah, dari gambar ini bisa kalian lihat apakah dalamnya itu berongga atau tidak. Nah, ini informasi di sini belum jelas gambarnya. Apakah itu lubangnya berongga atau tidak, tembus apa tidak, bertingkat atau tidak. Di sini informasinya belum jelas. Untuk gambar kedua, di sini kita menggunakan garis gores untuk menyatakan dalam yang tidak kelihatan, tapi di sini gambarnya akan kelihatan rumit. Nah, ini susah untuk dibaca. Ini. Nah, yang ketiga kita menggunakan gambar yang seolah-olah dipotong, karena kedua gambar terdahulu itu meragukan. Jadi di sini gambar yang seolah-olah dipotong sehingga bagian dalamnya akan kelihatan dengan jelas. Oh, di sini lubangnya bertingkat dan tembus ke bawah. Nah, itu. Tanda pemotongan pada gambar potongan yang pertama adalah garis yang dipertebal pada kedua ujungnya. Nah, itu bisa kalian lihat di anak panah itu, ya, di anak panah itu dipertebal. Yang kedua, garis sumbu yang dipertebal pada kedua ujungnya dan pada perubahan arah. Bisa kalian lihat pada perubahan arahnya. Kemudian garis zigzag. Yang selanjutnya adalah garis tipis kontinu bebas. Ini juga sebagai salah satu tanda pemotongan. Untuk penempatan gambar potongan, jika proyeksi Amerika, gambar penampang potongannya diletakkan di belakang anak panahnya. Ini pandangan depan, ini pandangan bawah. Nah, karena proyeksi Amerika. Bisa kalian lihat di belakang anak panahnya. Untuk proyeksi Eropa, kebalikannya dari proyeksi Amerika. Jadi gambar penampang potongnya diletakkan di depan anak panahnya. Nah, itu ini pandangan. Kemudian untuk penempatan gambar potongan lagi, untuk penampang putar bisa diletakkan langsung di benahnya atau di sampingnya dengan diberi garis sumbu. Nah, ini langsung, ini berada di luar. Untuk benda-benda yang tidak boleh dipotong, yang pertama poros pejal. Nah, ini poros pejal contohnya. Kemudian jari-jari pejal atau semacamnya, dan plat penguat dudukan poros dan flank. Nah, ini contoh poros pejal dan lain sebagainya. Untuk jenis gambar potongan, yang pertama potongan penuh, bisa kamu lihat tanda pemotongannya. Nah, ini diarsir secara penuh, itu namanya potongan penuh, penampangnya diarsir penuh. Yang kedua potongan separuh. Nah, bisa kamu lihat yang diarsir adalah cuma separuh. Yang ketiga penampang lokal atau potongan setempat, itu tandanya dengan garis tipis kontinu bebas. Nah, itu bisa kamu lihat penampang lokalnya, penampang setempat atau lokal. Nah, itu cuma menjelaskan bagian gambarnya, dan di sini menjelaskan penampang putarnya atau penampang dari benda tersebut. Jika diputar atau jika dipotong itu seperti itu penampangnya. Jadi di sini kelihatan jelas. Kemudian potongan meloncat. Nah, di sini bisa kamu lihat tanda pemotongannya itu
berbelok, meloncat. Nah, ini perubahan arahnya tebal, ujungnya tebal, perubahan arahnya tebal. Nah, kemudian tandanya itu arah arsirannya itu tidak segaris, itu menunjukkan pada perubahan arahnya, perbelokannya pada gambar potongannya. Kemudian penampang putar tadi sudah dijelaskan, di sini dijelaskan lagi, ini diletakkan di luar gambar kerja. Jadi di sini potongan AA, penampang BB, CC dan DD ini. Sebagai tanda pemotongan kita gunakan yang mana garis arsiran. Jadi kalau ada arsiran itu menunjukkan gambar tersebut menggunakan gambar potongan. Arsiran itu menggunakan sudut 45 derajat dan menggunakan garis tipis. Perbandingan garis tipis dan tebal itu adalah separuhnya. Jadi kalau garis tebalnya 1, garis tipisnya 0,5, 0,7, 0,35, 0,5, 0,25 dan seterusnya. Aturan memberikan arsiran. Pada arsiran bidang yang luas itu diarsir cuma pada bagian pinggirnya saja. Nah, untuk benda-benda yang berdampingan tapi beda itu nanti terjadi perubahan arah. Nah, seperti ini dibedakan arah arsirannya untuk benda-benda yang berdampingan atau berdempetan. Jika kita terpaksa mencantumkan ukuran yang ada di dalam arsiran tidak bisa dihindari, maka pada angkanya tidak boleh diarsir. Ini. Nah, untuk bahan, nah ini baja besi tuang kuningan, baja tuang perunggu aluminium itu pakai garis seperti itu. Untuk timah, logam putih, seng dan sejenisnya seperti itu. Untuk bahan isolasi dan bahan sintetis pakai seperti itu. Untuk batu porselin, keramik, kerikil sejenisnya menggunakan garis gores. Nah, untuk benda yang tipis itu tidak perlu diarsir tapi diblok hitam. Nah, untuk benda yang tipis ya berhimpit diberi jarak tapi tidak boleh lebih kecil dari 0,75. Nah, ini minimal 0,75 untuk jaraknya. Nah, itu saja untuk pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.